Oke, baik. Sepertinya sudah cukup banyak ya untuk join di webinar pagi ini. Sebelumnya, sekali lagi terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian yang sudah bersedia hadir dan meluangkan waktu untuk sesi webinar di pagi hari ini. Oke, mungkin bisa kita langsung mulai saja ya. Hari ini akan ada sesi webinar online terkait Ispring Page. Perkenalkan, dengan saya Nurul yang akan mempresentasikan terkait dari Ispring Page ini. Untuk agendanya, yang pertama saya akan presentasi singkat terkait apa itu Ispring Page. Yang kedua, saya akan demokan terkait bagaimana cara menggunakan dan tampilan dari Ispring Page ini. Dan yang terakhir akan ada sesi tanya jawab. Mungkin nanti tanya jawabnya bisa langsung by chat atau bisa disampaikan secara langsung saja ya. Langsung saja untuk agenda yang pertama. Oke, baik. Di awal saya akan coba sampaikan apa itu Ispring Page. Jadi Ispring Page ini adalah tools berbasis cloud di mana memudahkan kita untuk menyusun materi pelatihan secara online. Lalu materi apa saja yang bisa kita susun? Yang pertama kita bisa membuat course, lalu juga quiz online yang nantinya kita bisa bagikan dalam format Scrum. Dan untuk format Scrum ini yang mungkin banyak yang dicari oleh pembuat pelatihan dalam mengakses materinya di LMS. Atau juga kita bisa berbagi dalam bentuk link. Apa saja yang dimiliki oleh Ispring Page? Yang pertama, untuk pelatihan, kita bisa membagikan materi pelatihan pretest ataupun post-training secara online. Jadi kita bisa membuat quiz online, handouts, dan juga memaksimalkan untuk pelatihan pengalaman belajar online lebih benefit lagi dalam setiap sesinya. Lalu untuk tampilan materi online ya, kita dengan cepat bisa menyusunnya hanya dalam waktu 5-10 menit. Jadi tidak perlu ada keahlian khusus untuk mendesain materi yang interaktif karena disediakan dengan banyak fitur atau tools yang bisa membantu tampilannya menjadi lebih banyak gambar, lalu juga ada emoticon ataupun fitur lainnya yang mendukung materinya menjadi interaktif. Selain itu, apa keuntungan untuk para profesional, untuk tim HR ataupun tenaga pengajar? Untuk tenaga pengajar, kita bisa mengubah pelatihan tradisional menjadi dynamic online course, di mana lebih variatif lagi untuk pelatihan online-nya melalui interaktif quiz. Jadi bisa meningkatkan minat siswa dalam mengikuti pelatihan secara online. Lalu untuk tim HR atau tim LED ya, dalam menyusun materi pelatihan bagi karyawan secara real time dan juga berkolaborasi dengan teman untuk mengupdate konten-konten atau materi pelatihan yang dibagikan kepada employee secara cepat. Jadi secara berkala dia bisa mengupdate dengan mudah dengan menggunakan Ispring Page ini. Keuntungan lainnya ketika menggunakan Ispring Page ini ada Ispring AI. Seperti yang kita ketahui untuk AI ini membantu kita dalam menyusun materi ya. Dengan AI ini, ketika kita menyusun materi pelatihan, kita bisa klik keyword ataupun materi yang mungkin dibutuhkan, secara langsung informasi yang berkaitan akan muncul. Entah itu dalam bentuk generate new text, summary information, transit dalam bahasa apapun, ataupun penulisan paragraf. Jadi dimudahkan dengan Ispring AI ini. Lalu, apa saja materi yang bisa dibuat dengan Ispring Page? Jadi, untuk pengaturan dari pembuatan materi dengan Ispring Page ini, kita bisa membuat sequential learning. Jadi, mungkin nanti akan ada ketentuan bahwa setiap bab harus diselesaikan untuk bisa masuk ke bab berikutnya. Ini sudah support untuk melakukan hal tersebut. Jadi, untuk optimasi sesi belajar online-nya lebih maksimal, kita bisa membuat peraturan seperti ini. Lalu kita juga bisa brand kustomisasi. Jadi secara tampilan kita bisa mengikuti brand dari perusahaan ataupun dari media pelatihannya ya, entah warnanya nanti kuning, oranye, biru, sesuai dengan branding perusahaannya. Selain itu, kita juga bisa berkolaborasi dengan rekan kita secara online. Jadi kita bisa memberikan akses, entah itu hanya view ataupun mengedit. Kita hanya perlu menambahkan alamat email, nanti dengan secara online kita bisa berkolaborasi untuk mereview materi yang kita buat dengan Ispring Page ini. Setelah kita menyusun segala materi online yang mungkin akan kita bagikan kepada siswa ataupun employee kita, kita bisa membagikannya dalam bentuk LMS.
Nah, LMS ini support dalam bentuk Scrum. Untuk Scrum sendiri, iSpring Page sudah support untuk Scrum 1.2 ataupun 2004. Jadi memang fungsinya untuk menarik data aktivitas dari siswa, kapan dia mengaksesnya, lalu jawaban apa yang dia sudah pilih, itu kita harus menggunakan format Scrum ini untuk bisa dilihat pelaporannya dalam LMS. Ada opsi lainnya, selain berbagi dengan format Scrum, ada juga dengan berbagi dalam via link. Jadi cukup membagikan link yang sudah dibuat, siswa ataupun employee bisa langsung mengaksesnya di browser, atau mungkin nanti kita ingin menambahkan protection ataupun password, itu memungkinkan untuk bisa memberikan password kepada materi-materi yang sudah kita buat nantinya. Oke, ini saya akan coba tampilkan materi yang dibuat dengan iSpring Page, tampilannya akan seperti apa, seberapa mudahnya dengan menggunakan iSpring Page sebagai tools untuk menyusun media pelatihan online, akan saya demokan setelah saya tampilkan hasil dari pelatihan modul yang sudah dibuat. Saya coba perlihatkan. Itu maksudnya apa? Plat kopling tidak cepat, itulah gambaran itu di. Oke, apa sudah terlihat untuk layarnya? Terlihat. Oke, baik. Ini adalah salah satu materi yang dibuat dengan iSpring Page. Salah satu tampilannya seperti ini, untuk nanti kontennya pun bisa disesuaikan. Oke. Ini terkait course mengenai mentoring di tempat kerja, kita bisa sesuaikan di sini, kita bisa bikin balet, lalu juga kita bisa membuat tampilan dari warna, dan juga button ini pun custom. Tampilannya akan seperti ini. Nah, kita bisa buat dalam bentuk flip untuk tambahkan gambar, lalu juga bisa menambahkan notif-notif seperti ini. Mungkin ini adalah notif yang harus dibaca, atau ini informasi yang informatif, kita bisa tambahkan gambar-gambar icon seperti ini. Ini untuk tampilan lainnya, lalu di akhir kita juga bisa buat dalam kuis. Nah, ini untuk contoh kuis online ya. Jadi di akhir materi mungkin ada pertanyaan singkat, apakah siswa ataupun peserta memahami materi yang sudah dibuat, kita bisa buat soal singkat ya. Jadi bisa langsung dibuat seperti ini. Saya coba jawab untuk relevan. Saya bisa mendapatkan feedbacknya. Next. Nah, contoh saja. Oke, komplit. Oke, singkat terkait apa itu iSpring Page. Mungkin selanjutnya saya akan coba demokan ya, bagaimana tampilan dari aplikasinya, dan di akhir saya akan buka sesi tanya jawab terkait aplikasi iSpring Page ini. Oke, baik. Sebentar. Oke. Ini adalah tampilan dari user ya, ketika ingin mengakses atau menyusun materi dengan iSpring Page. Jadi kita bisa buat banyak folder untuk mungkin kita bisa kolaborasi dengan rekan kita dalam menyusun materinya. Ada beberapa fitur di sini. Ini adalah pengelolaan dalam kontennya. Ini adalah jumlah user yang aktif menggunakan materi iSpring Page. Lalu ini adalah pengaturan lainnya. Jadi di sini ada pengaturan dasar, mulai dari informasi storage, lalu juga penamaan dari URL-nya, kita bisa atur juga di sini, security terkait dengan password ataupun portofolio. Mungkin saya akan coba untuk bagaimana cara membuat materi dengan iSpring Page. Yang pertama, kita bisa klik create. Di sini ada dua pilihan, ada dalam bentuk page ataupun quiz. Saya akan coba dalam bentuk page. Oke, saya akan coba menyusun materi mengenai SMART Goal. Ya, materi ini biasanya digunakan untuk materi motivasi. Secara singkat, saya akan coba tampilkan bagaimana menyusun materinya. Oke, saya akan tambahkan cover di sini. Mungkin saya akan beri nama.
Lalu di sini untuk pengaturan dari tampilannya kita bisa atur juga. Untuk penggunanya cukup sederhana. Untuk bisa membuat desain yang menarik dan interaktif, cukup mengubah warna, lalu mengupload gambar, atau mengcopy paste dari dokumen yang mungkin sebelumnya sudah digunakan ya, untuk menyusun materi seperti Word atau PDF, ataupun juga PowerPoint, kita bisa langsung copy paste saja. Lalu di sini untuk AI-nya, cara penggunaannya seperti ini, bisa kita langsung klik apa itu Smart Goal. Nah, di sini sudah cukup banyak informasi ya terkait ini. Kita bisa langsung add saja. Jadi sangat memudahkan ketika menyusun materinya. Mungkin ini saya stop saja ya. Sorry. Seperti ini. Lalu kita bisa atur. Untuk desainnya, nah seperti ini kita bisa atur terkait backgroundnya. Nah, mungkin tampilannya agar lebih menarik lagi. Lalu untuk setting dari size-nya, ini semua juga bisa di-adjust. Pengertian dari SMART Goals. Lalu mungkin di sini kita ingin tambahkan quote. Nah, saya coba tambahkan quote. Oke, saya langsung add. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk referensi tampilan dari teksnya nanti, ataukah dalam bentuk teks saja, paragraf ya. Hinder pun masih support. Bullet list, call out. Call out ini nanti ada tambah-tambahan ya. Karena ini dalam bentuk quote, saya akan coba tambahkan quote di sini. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu setelah kita susun seperti ini, kita bisa tambahkan button untuk next ke materi selanjutnya. Oke, ini saya tambahkan. Oke, ini untuk tampilan awal introduction ya dari materi terkait Smart Goals. Lalu kita bisa tambahkan lagi untuk chapternya, mungkin seperti ini. Tentukan tujuan hidup. Nah, saya akan coba kembali. Stop. Oke. Lalu kita bisa tambahkan di sini, mungkin ini sebagai pengantar, paragraf selanjutnya. Sudah, lalu kita bisa tambahkan lagi, eh, apa arti smart. Kita tambahkan lagi di sini mungkin apa arti kepanjangan dari smart goals. Kita add, nanti coba kita edit, lalu kita tambahkan lagi untuk fitur lainnya. Nah, di sini saya akan coba tambahkan flashcard ya sebagai gambaran, bagaimana menambahkan gambar ataupun mode lainnya. Jadi jika ingin menambahkan, cukup mengcopy paste saja. Di sini karena ada 5, jadi saya sesuaikan. Lalu tadi karena temanya hijau, saya bisa ubah warnanya. Kita bisa tambahkan di sini untuk card title-nya spesifik. Spesifik. Lalu ini kita bisa copy paste langsung.
Oke, lalu kita bisa tambahkan untuk gambarnya. Nah, kita bisa langsung balik. Lalu kita bisa tambahkan untuk image di sini. Add image, saya boleh. Oke, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Nah, lalu kita bisa tambahkan deskripsi lainnya mungkin ya. Kita bisa tambahkan deskripsi terkait teks kegunaan goals. Kemudahan bisa add langsung. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa tambahkan change untuk call out. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kita bisa menambahkan untuk informasi tambahan bahwa ini adalah info, sifatnya ini attention, ini question, dan lain sebagainya. Nah, saya akan coba tambahkan dalam bentuk seperti ini. Nah, jadi untuk gambarnya cukup menarik ketika nanti disampaikan atau dibagikan ya kepada siswa kita. Setelah kita menyusun ini, kita bisa langsung membuat untuk kuisnya, exercise sebagai bagian dari pemahaman materi mereka akan materi yang sudah kita buat. Mungkin di akhir, apa arti dari R pada smart? Relevan, rise, atau radius. Oke, lalu kita bisa atur juga untuk feedbacknya. Good job. Ini salah satunya, kita bisa tambahkan lagi untuk question selanjutnya, multiple respon, ataupun juga untuk short answer. Jadi semua bisa digunakan. Di sini hanya ada 3 pilihan jenis soal untuk bisa membuat quiz online. Saya akan coba tambahkan 2 saja. Short answer, apa tujuan hidup Anda? Sensitif, answernya mungkin kita jadikan any answer. Jadi semua jawaban menjadi benar. Oke. Untuk pengaturannya cukup sederhana. Kita bisa juga untuk men-shuffle answer-nya ataupun men-show-kan jawaban apa yang benar atau tidak pun kita tinggal klik off saja. Dan tampilannya akan seperti ini. Lalu untuk desainnya juga, untuk pewarnaannya semua bisa disesuaikan. Untuk text color-nya bisa. Ini untuk cara menyusun materi dengan iSpring Page cukup cepat ya dan mudah dalam menyusunnya. Lalu untuk pengaturan lainnya kita bisa ada di menu setting. Di sini pengaturan untuk sequential yang tadi saya sampaikan bahwa kita harus menyelesaikan per babnya. Untuk free berarti dia bisa lompat-lompat ke bab selanjutnya. Tampilan untuk set barnya ini bisa juga dinonaktifkan untuk mengcopy paste dari materi yang kita buat. Ini tinggal bisa diklik on saja. Lalu untuk desainnya yang tadi sudah dicontohkan bahwa kita bisa atur untuk warnanya, untuk customnya juga. Lalu untuk pengaturan lainnya, ini lebih ke tampilannya apakah sebelah kiri atau sebelah kanan. Setelah selesai, lalu bagaimana cara berkolaborasi dengan rekan kita? Kita bisa langsung tambahkan saja di sini. Ya. Sebelumnya mungkin kita harus add dulu by email untuk rekan kita, lalu dia harus confirm dulu agar bisa jadi tim dalam membuat materi dengan iSpring Page ini. Saya akan coba tampilkan hasilnya bagaimana. Tampilannya akan seperti ini. Continue. Kurang lebih seperti ini untuk selanjutnya. Lalu untuk kuisnya. Oke, dan next. Contoh ya, sehat. Oke, complete. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu bagaimana cara meng-share-nya? Di sini ada 2 cara. Ini cara berbagi dalam bentuk link.
Kita bisa langsung aktifkan saja, lalu bisa memberikan password ketika memang dibutuhkan password untuk mengaksesnya. Jadi lebih private lagi ya. Ini untuk membagikan secara link. Lalu untuk mengekspor dalam bentuk Scrum, di mana ini sangat dibutuhkan untuk eh, mengakses materinya di LMS, akan seperti ini. Langsung saja kita bisa pilih apakah semua chapter atau semuanya. Lalu untuk Scrum-nya bisa dipilih untuk support Scrum-nya yang mana, 1.2 atau 2004. Nantinya akan keluar file dalam bentuk zip, dan zip itu bisa langsung diupload di LMS yang digunakan. Oke, dari saya sekian terkait demo bagaimana penggunaan Iceberg Page. Mungkin di adegan terakhir ada sesi tanya jawab. Silakan sampaikan untuk pertanyaannya. Oke, untuk menambahkan email rekan ya. Dari Bu Fitri ya. Baik, untuk menambahkan email rekan, kita bisa tambahkan melalui ini, kolaborasi. Atau di pengaturan di awal, saya akan coba tampilkan di awal ya. Kita bisa tambahkan user di sini. Nah, kita bisa invite member, lalu kita bisa langsung tambahkan saja untuk contoh ya, send satu invitasi. Nah, ini menunggu approval dari Berliana, dan dia di sini posisinya sebagai author. Dan sebagai informasi saja, ketika kita berkolaborasi, ini maksimum dari seatnya itu ada 5 user. Jadi yang bisa menggunakan Iceberg Page ini hanya 5 user. Untuk lainnya, ketika ingin kita tambahkan kolaborasi juga, dia aksesnya hanya menjadi viewer, jadi tidak bisa mengedit, hanya bisa memberikan komen terkait materi yang sudah kita buat. Oke, baik, untuk selanjutnya, mungkin pertanyaan dari Pak Topilus ya. Bagaimana melakukan input dari pertanyaan yang sudah ada di Microsoft Word atau Excel? Oke, untuk menginputnya kita cukup mengcopy paste saja, Pak. Dan untuk pertanyaannya memang hanya support beberapa pilihan format soal. Ini ya saya coba tampilkan untuk kuisnya. Nah, ini untuk nanti bisa ditambahkan ya, kuis online contoh ya. Kerjakan dengan sama. Lalu kita bisa tambahkan question di sini, Pak. Nah, untuk jenis soalnya di sini ada 3 pilihan, multiple choice. Jadi kita harus mengcopy paste, Pak. Jadi belum support untuk mengimport ya dari file yang mungkin sudah Bapak simpan. Bapak harus copy paste satu persatu untuk soalnya, dan bisa diatur untuk jawaban ataupun dari correct answer-nya juga. Gitu. Lalu untuk pengaturan scoringnya, ini juga sudah bisa dilakukan. Berapa kali kesempatan dari peserta pelatihan online ataupun siswa untuk mengerjakan soalnya, ini kita bisa atur. Lalu passing score-nya berapa, bisa juga disesuaikan. Pengaturan shuffle, set limit waktu. Jadi ketika pertama kali dia mengakses materinya, akan ada notif berapa waktu yang harus dia kerjakan dalam soal ini. Lalu pengaturan lainnya bisa diatur juga di sini. Baik, oke, cukup banyak ya yang bertanya di forum chat. Saya coba sampaikan untuk Pak Zulkarnain ya. Nanti jika ada jawaban saya yang kurang jelas atau ada yang masih ditanyakan, bisa langsung disampaikan juga ya. Bagaimana cara mengubah URL-nya? Oke, untuk mengubah URL kita bisa ke menu pengaturan. Jadi untuk namanya URL ini bisa kita sesuaikan ya. Di menu setting, lalu di sini kita bisa atur untuk penamaan URL-nya. Jadi bisa digunakan dengan nama perusahaan ataupun nama sekolah untuk mengakses iSpring Page ini. Oke, dari Kak Kusyairi. Oke, database-nya tersimpan kemana jika ingin mendownload result dari skor masing-masing user? Oke, kalau ini ada 2 pilihan untuk format publishing-nya ya, Bu. Jadi ada dalam bentuk share link dan juga dalam bentuk LMS. Scrum. Jika nanti mempublish dalam bentuk Scrum, maka untuk reporting ataupun hasil required quiz bisa diakses di LMS-nya. Kalau untuk link memang dia belum support untuk menerima reportingnya, namun opsi lainnya
bisa dipublish dalam bentuk Scrum. Nanti untuk hasil dari kuisnya bisa dilihat di LMS yang digunakan. Oke, dari Bu Octavia ya. Untuk storage dari iSpring ini berapa ya, Bu? Oke, untuk storage-nya ini karena tadi 5 user, jadi maksimalnya bisa terlihat di sini ya. Ada 50 GB gitu. Jika ingin upgrade nanti bisa dilakukan juga, namun memang harus konfirmasi kembali ke iSpring untuk bisa melakukan penambahan storage. Namun untuk secara dasar ini juga bisa sampai 50 GB. Oke, baik. Mungkin saya ada tambahan juga terkait ini portofolio. Jadi di sini ada update terbaru dari iSpring Page, di mana konten-konten yang sudah kita buat, kita bisa buat dalam bentuk portofolio. Jadi bisa penunjang karir ya, bahwa kita juga punya sertifikasi penyusunan materi online. Ada pengalaman terkait pembuatan ini. Ini untuk My Portfolio. Tampilannya akan seperti ini. Jadi akan ada experience-nya apa saja terkait informasi diri, skill yang diperlukan. Lalu di sini akan ada banyak pilihan dari kurs-kurs materi yang kita buat atau susun. Ini akan bisa diakses bebas selama kita membagikan linknya kepada orang yang mungkin membutuhkan informasi tersebut. Ini untuk tampilan singkatnya. Lalu bagaimana cara menyusunnya, itu kita bisa lakukan di sini. Langsung saja nanti. Ini langsung diedit saja, edit. Kurang lebih di sini. Bisa menambahkan kolaborasi. Saya coba saja agar terlihat perubahannya seperti apa. Kolaborasi dengan tim. Bekerja sama dengan baik. Kemampuan bahasa cukup. Coba bahasa. Lalu Microsoft Office. Lalu accurate. Contoh ya. Save. Nah, tampilannya mungkin akan seperti ini jadinya. Ketika kita tambahkan juga add project, bisa ditambahkan di sini. Lalu project mana yang kita buat? Smart Goal. Add upload cover. Project pelatihan. Contoh ya, kepemimpinan. Pimpinan. Save. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Lalu tampilannya seperti ini. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi terkait dari fitur-fitur iSpring Page. Mungkin tambahan juga di sini kita bisa melakukan beberapa pengaturan ya secara langsung untuk merename add to start yang artinya bahwa materi ini sangat penting, mengekspornya secara shortcut ya untuk membagikan materinya. Lalu kita bisa move dalam bentuk foldering tadi. Yang folder ini kita bisa kolaborasi dengan rekan lainnya. Semua bisa dilakukan juga di sini. Oke, untuk buku syairi ya. Kalau tidak diupload di LMS, hanya menggunakan iSpring Page, artinya skornya tidak bisa disimpan. Untuk saat ini, iya Bu. Namun jika Ibu sudah menggunakan iSpring Suite, untuk menyimpan
dari hasil kuis itu bisa di-linkkan dengan email yang didaftarkan. Jadi ketika memang nanti menggunakannya di Ice Spring Page, lalu sudah ada Ice Spring Suite-nya, kita bisa untuk reportingnya menggunakan alamat email yang Ibu daftarkan. Gitu. Namun jika memang hanya membutuhkan Ice Spring Page sebagai media pembuatan materi online secara cepat, agar bisa melihat reportingnya, memang harus uploadnya dalam bentuk Scrum atau dengan LMS. Untuk kuisnya memang ini lebih ke kuis singkat ya, karena tidak banyak fitur pilihan. Jika menggunakan Icepring Suite, mungkin dia akan ada banyak pilihan jenis kuis, mulai dari drag and drop, lalu juga esai, dan lain sebagainya. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan lain lagi? Saya mungkin akan coba tunggu sampai 1 menit kembali ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan kembali terkait apa ini Ice Cream Page, lalu fungsinya untuk apa, dan bagaimana pemanfaatan secara maksimal dalam Ice Cream Page ini, mungkin bisa langsung disampaikan juga. Oke, ada pertanyaan lagi dari buku Syairi. Apakah bisa digunakan untuk mengisi survei? Nah, kalau untuk survei ini tadi saya perlihatkan bahwa untuk kuisnya hanya support 3 tipe soal, Bu. Kalau survei kan biasanya kita berini ya. Jawabannya tuh ada yang seperti pernah, tidak pernah, sangat pernah. Nah, kalau ini masih belum support untuk pembuatan survei karena memang diperuntukkan hanya untuk short short course gitu. Jadi pembuatan materi secara singkat dan cepat untuk bisa dibagikan secara langsung dengan siswanya. Namun opsi lainnya, bagaimana cara menggunakan iSpring untuk pembuatan survei bisa menggunakan iSpring Suite gitu. Jadi untuk jenis soalnya juga lebih lengkap. Ini untuk jenis soalnya, Bu. Jadi baru 3 yang support. Ada multiple choice, respon, dan juga short answer. Jika nanti pertanyaan surveinya bisa disesuaikan ini masih bisa juga digunakan untuk surveinya. Namun nanti untuk datanya harus diupload juga dalam bentuk Scrum. Oh ya, mohon maaf Pak. Mohon maaf sebelumnya dengan Bapakku Syairi ya. Terima kasih Pak Topilus. Sama-sama Mbak. Iya, baik. Mungkin ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih Pak Zulkarnain untuk responnya. Oke, oke baik. Dari rekan-rekan sudah cukup ya. Mungkin saya akan coba konklusikan terkait iSpring Page ini. Jadi saya akan remind kembali, iSpring Page ini adalah tools berbasis cloud untuk penyusunan materi secara cepat untuk pelatihan online, di mana kita bisa membuat materi interaktif dan juga kuis online
yang bisa dibagikan dalam bentuk format Scrum ataupun dalam bentuk link. Nah, untuk informasi selanjutnya mungkin terkait bagaimana cara subscription ataupun berapa user yang bisa diaktifkan dan sebagainya bisa menghubungi kami kembali melalui kontak yang mungkin sudah kita hubungi ya. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam sesi online webinar pagi hari ini. Saya sudahi untuk pertemuan ini, mungkin di lain kesempatan kita akan coba undang lagi untuk webinar selanjutnya. Kalau begitu, saya akhiri untuk webinar hari ini. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Mbak Nurul. Ya, sama-sama Pak Topilus.